membaca beberapa ayat firman Tuhan tentang kitab kehidupan. Yang pertama dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Jadi di sini ada 4 ayat tentang kitab kehidupan yang menceritakan tentang orang-orang yang tidak pernah tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, bahkan sejak dunia ini dijadikan. Jadi ada 4 ayat. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat kita semua dari Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Yang kedua dari Wahyu 17 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 juga ya, Wahyu 17 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang ketiga, Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15, demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan di dalam lautan api itu. Yang keempat, Wahyu 21 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi ini dari 4 ayat firman Tuhan, jelas sekali kita dengarkan tadi, yaitu ada orang-orang yang tidak tercatat namanya di dalam kitab kehidupan, bahkan sejak dunia dijadikan. Ada yang sejak dunia dijadikan memang namanya tidak pernah tertulis di dalam buku kehidupan itu, dan itu jelas sekali. Dan orang-orang yang tidak masuk ke situ adalah seperti orang-orang segala sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Ya, orang-orang seperti itu dijelaskan di sini bahwa itu tidak tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau ada yang tidak tertulis, berarti otomatis ada yang tertulis, ya kesayangan semua. Jadi ada 2 ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, yaitu di dalam Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3 berbunyi demikian. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sungsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang kedua dari Wahyu 3 ayat 5. Ya, jadi di sini sebelum kita baca Wahyu 3 ayat 5,
Di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, orang-orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pekabaran Injil, yang memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pekabaran Injil itu, yaitu Injil sukacita, kabar gembira tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugasnya untuk menebus kita semua umat manusia di muka bumi ini, sudah menanggung dosa-dosa kita dengan pengorbanannya sampai Tuhan Yesus mati di sini. Tuhan Yesus rela diolok-olok, rela dihina, rela dicaci maki, rela dikatakan penyesat, rela dikatakan gila, rela dikatakan menyembuhkan orang dengan kuasa-kuasa setan, bahkan ditolak di mana-mana, di mana-mana. Itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Allah, yang tidak berdosa dan mau menyuntikkan kita. Coba membayangkan kalau kita manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, tiba-tiba kita begitu yang apa reaksi kita, parah ya, sayangan semua. Tapi Tuhan Yesus tidak menunjukkan kealahannya, dan dia tidak bertindak sebagai anak Allah, karena memang Tuhan itu mau datang menebus kita. Tuhan mau datang menggantikan kita, datang 100% manusia sejati dan 100% Allah, sehingga dia menanggung dosa kita semua. Dia rela menanggung dosa kita, rela menggantikan kita yang harusnya mati karena dosa kita. Tuhan sudah menggantikannya bagi kita. Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib buat kita, dikasih pakai mahkota duri sampai berdarah-darah, dicambuk sampai luka hancur-hancur badannya, dipukul, dipaku, disalib. Penderitaan yang sangat hebat dan luar biasa, yang seharusnya kita yang menanggung itu karena dosa kita. Tapi kita sangat bersyukur ada satu juru selamat yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah rela menanggungnya bagi kita. Karena itu kesayangan semua, mari kita terus beritakan tentang Injil keselamatan ini kepada dunia, supaya semakin banyak jiwa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka diselamatkan. Inilah yang kebenaran Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang sudah memberi dirinya untuk melayani Tuhan, memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus, memberitakan tentang siapa Juru Selamat, memberitakan tentang siapa jalan keselamatan ke surga yang hanyalah satu-satunya yaitu Tuhan Yesus. Orang-orang seperti itulah yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan itu. Itu kata firman Tuhan di Filipi 4 ayat 3. Pertanyaan bagi kita semua, anak-anak Tuhan, manusia yang hidup di bumi sampai dengan zaman ini, adakah kita mengambil bagian dalam pekabaran Injil itu atau tidak? Silakan kita menjawab dan merenung. Jikalau masih ada di antara kita yang belum mengambil bagian pelayanan pekabaran Injil itu tentang keselamatan bagi dunia, lakukanlah di waktu-waktu terakhir sebelum berakhir hidup kita di dunia ini. Dan yang kedua, yang namanya tercatat di dalam kehidupan, yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi ini jaminannya buat setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima panggilan Tuhan, yang sudah melakukan panggilan Tuhan. Kita akan dikenakan pakaian yang putih oleh Tuhan. Dan nama kita yang sudah tertulis di dalam kitab kehidupan itu
tidak akan pernah dihapus kesayangan semua. Jaminan janji firman Tuhan ya, dan amin kita klaim janji firman Tuhan ini ya, supaya tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua rindu supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu. Saya mau menyaksikan sedikit waktu saya sejak dari saya muda. Saya kan orangnya ini sakit-sakitan dari dulu, dari saya kecil ini, dari saya SD ini, sayangan semua. Saya ini benar-benar sakit-sakitan sampai hari ini, sampai detik ini, kronis. Hari kalau dulu sakit-sakitnya lumayan berat, ada yang ringan, ada yang setengah ringan, ada yang setengah berat, ada yang berat. Nah, ini sekarang sangat terberat. Tapi luar biasa sukacita masih ada yang Tuhan karuniakan, itu yang saya syukuri ya, kesayangan semua. Ya, jadi saya sedikit bersaksi tentang pengalaman saya, bagaimana saya pertama sekali membaca kitab Wahyu, dan saya paling suka baca tentang kitab kehidupan ini. Dan saya selalu takut dan bertanya kepada Tuhan, apalagi saat saya sakit. Saya bilang, Tuhan Yesus, kira-kira nama saya tercatat tidak di buku kehidupan Tuhan. Tapi begitu saya merenungkan kehidupan saya waktu itu, kan saya masih hidup lama nih, masih hidup karakter masih buruk sekali, masih hidup dalam dosa lah, belum menjadi pelaku firman. Hati saya ini benar-benar dipenuhi dengan sampah-sampah dosa, kebencian, amarah, dendam. Nah, itu semua ada di hati saya nih, segala macam dosa ada di hati saya ini, benar-benar hancur, benar-benar rusak, benar-benar hati ini tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau dulu kesayangan semua, tidak ada wajah berseri-seri begini, wajah murung, wajah marah-marah, wajah cemberut. Tahu sudah kan, kalau wajah marah-marah, wajah cemberut, wajah yang penuh dendam dari dalam ini, auranya kayak apa? Aura setengah setan. Kesayangan semua, lihat orang tuh seperti orang mau telan mereka aja. Ya orang juga lihat kita juga kayak gitu kali ya, nggak suka juga ya kan. Ya, jadi itu nggak ada sukacita, damai sejahtera sama sekali. Beda ketika kita dalam Tuhan, apapun keadaan kita meluap sukacita dari dalamnya, itu yang luar biasa. Kita harus bangga menjadi anak-anak Tuhan, bangga menjadi memiliki Tuhan Yesus yang sudah memiliki kita sebagai anak-anaknya. Jadi saat itu ada beberapa kali saya sakit berat, yang itu sakit-sakit malaria yang kronis, yang kira-kira semua gila saja, semua mati saja. Sampai sudah dibawa ke rumah sakit, kayaknya nggak ada guna gitu kalau ke rumah sakit gitu. Jadi balik lagi, sakit lagi, itu bulan-bulan sampai mau nyambung, susah sekali mau sembuh total. Nah, saat yang seperti mau meninggal, itu saya cepat-cepat memanggil para hamba Tuhan. Kebetulan juga saya ini tinggal di gereja nih, kan tinggal jadi pegawai gereja nih lumayan lama, 9 tahun. Jadi saya tuh hidup di lingkungan gereja, tinggal di pastori gereja, jadi tinggal dengan vikaris, dengan pendeta, dengan keluarganya kayak gitu. Nah di situ, tapi itu tadi kehidupan yang tidak berbuah, yang tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi hidup ini bagaikan neraka juga ya, kesayangan semua. Jadi tapi saat sudah mau seperti itu, minta tolong doakan kayak gitu. Karena doa saya merasa Tuhan tuh tidak jawab, karena saya ini berdosa, tidak layak seperti itu. Saya sangat ketakutan kesayangan semua. Saya paling takut hati saat itu. Dan saya paling takut kalau nama saya tidak tercatat di dalam buku kehidupan. Saya kan dari dulu masih itu ikut-ikut, tahu baca firman tapi nggak ngerti firman, jadi nggak bisa lakukan firman. Melayani Tuhan tapi nggak bisa, masih pokoknya nggak bisa melakukan firman, nggak tahu kebenaran sama sekali. Tapi saya terus membaca, saya tidak pernah berhenti untuk tidak membaca firman Tuhan. Meskipun saya tidak mengerti, saya terus membaca, termasuk ini yang membekas di hati saya. Karena itu kesayangan semua, jaminan firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 5 ini bagi kita, mari kita pegang dan kita klaim janji Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang tercatat di buku kehidupan itu. Pasti kita semua mau ya kesayangan semua.
Ya, kita akan lanjut di inilah tadi dua ayat Alkitab dari Filipi 4 ayat 3 dan Wahyu 3 ayat 5 yang menceritakan tentang orang-orang yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, bahkan tidak bisa dihapus. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan akan mengakui setiap orang yang tercatat namanya di buku kehidupan itu di depan para malaikat-malaikat Tuhan. Wow, amazing ya. Luar biasa. Ketika bicara ini rasanya aku semacam ada di depan para malaikat Tuhan, gitu, macam ada di depan Tuhan saat ini, ngerasa seperti itu ya. Di alam roh, langsung rohku macam dibawa ke sana. Indah, sukacita sekali sayang kalau kita menikmati, merasakan suasana surga di hati kita. Bayangkan seberapa rasanya masa surga di hati kita, kesayangan semua. Jangan mau menikmati suasana neraka, berusaha untuk menikmati suasana dan kenikmatan surga. Amin, haleluya. Katakan amin dulu sayang di komen. Terpuji-puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, Mazmur 69 ayat 8. Mazmur 69 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 8. Sabar semua. Saya salah tulis ya, ya maafkan. Maksudnya adalah kesayangan semua. Sabar ya. Ayat 28. Maafkan saya ya sayangku. Mazmur 69 ayat 28. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 28 ya. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Nah, kalau kita dengar bagian ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang orang-orang yang namanya terhapus, dihapuskan dari kitab kehidupan. Jadi berarti sebelumnya nama orang-orang ini tertulis di kitab kehidupan. Tertulis, berarti mereka termasuk anak-anak Tuhan yang tadi itu kriteria yang masuk tadi yang dari Filipi 4 ayat 3 dan Wahyu 3 ayat 5 itu. Nah, tapi pada akhirnya dihapuskan. Berarti kita ini harus menjaga kekudusan hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus tetap berusaha minta pertolongan Tuhan melalui Roh yang kudus untuk menjaga hati kita, untuk terus supaya hidup kita ini dikontrol, dikendalikan oleh Roh Kudus, supaya hidup kita ini setiap hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berarti kita ini perlu melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh sehingga nama kita yang sudah tertulis itu jangan sampai dihapus, karena bisa terhapus kesayangan semua. Ayat firman Tuhan ini mengatakannya dari Mazmur 69 ayatnya yang ke-28. Oleh karena itu kesayangan semua, kita sangat bersyukur pada malam hari ini bisa membaca 7 bagian ayat firman Tuhan ini, yaitu ada 4 ayat yang bercerita tentang orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kehidupan, yaitu dari tercatat di Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 17 ayat 8, Wahyu 20 ayat 15, dan Wahyu 21 ayat 27. Dan orang-orang yang namanya tercatat dalam kehidupan yaitu tercatat di 2 ayat, yaitu di Filipi 4 ayat 3 dan Wahyu 3 ayat 5.
Dan ada orang yang namanya sudah tercatat di dalam kehidupan itu, tetapi pada akhirnya dihapus oleh Tuhan, yaitu Mazmur 69 ayat 28. Seperti itu. Jadi karena kita ini masih hidup di dalam darah dan daging, rawan sekali kita sebagai manusia tanah ini jatuh ke dalam berbagai dosa, karena iblis pun berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara yang paling halus, untuk menarik kita jauh dari hadirat Tuhan. Semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin gencarlah iblis berusaha untuk menarik dan menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Seperti itu. Oleh karena itu kesayangan semua, mari kita jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Kita sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi dikaruniai kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan, saya lupa, saya tiba-tiba aja diingatkan Roh Kudus untuk mengatakannya, bahwa kita ini bukan kita yang memilih Tuhan, memilih Dia sebagai Tuhan, tetapi Dialah yang memilih kita sebagai anak-anak tebusannya. Jadi seperti itu kesayangan semua, mari kita pegang semua janji firman Tuhan ini kepada kita, terkhususnya pada malam hari ini tentang kitab kehidupan yang kita baca pada saat ini. Mari kita terus menjaga terus kekudusan hidup kita menjaga panggilan Tuhan, kita terus melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dengan melakukan tugas dan panggilan kita itu dengan bertanggung jawab. Sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita, lakukan itu dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita mau melayani sesama, sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada mereka, lakukanlah dengan ketulusan. Karena tanpa ketulusan, sebesar apapun pengorbanan yang akan kita berikan, Tuhan tidak memperhitungkannya. Mana kita pilih, mau melakukan dengan kesungguhan hati supaya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran, atau melakukan itu supaya dipuji dan dilihat orang, supaya menjadi kebanggaan di muka bumi ini, supaya dipuji orang, dihormati, dihargai orang. Itu pilihan ada kepada kita semua. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, pasti kita berusaha sebisa-bisanya, seperti pengajaran mempelai ketika pribadi Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah kita saat ini, yang memberikan pengajaran kepada kita supaya kita ini terus melakukan itu dengan kesungguhan hati kita, melakukannya itu dengan ketulusan hati kita, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi mencari pujian Tuhan. Jadi demikian sedikit sharing kita tentang kebenaran firman Tuhan, meskipun sederhana dan sangat singkat. Saya percaya menjadi berkat bagi kita semua, ya kesayanganku, pada malam hari ini. Dan kita akan menutup live ini, dan kita akan menutup dengan